Halo guys, selamat nih kepada kita semua sudah berhasil menjalankan puasa hingga siang ini. Sekarang, aku mau mengajak kita semua untuk sama-sama mari kita menyantap firman Tuhan saat ini sebagai pengganti makanan jasmani kita. Sebelumnya, aku mengajak teman-teman semua untuk mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berhasil menjalankan puasa sampai siang ini karena berkat-Mu saja Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong berkatilah kami agar kami juga bisa semakin bertumbuh melalui firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Sungguh senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama berpuasa, teman-teman. Luar biasa dan puji Tuhan, kita sudah sama-sama Tuhan kuatkan. Dari pagi sampai siang ini kita sudah mengikuti puasa dengan baik. Dan pada siang hari ini teman-teman, mari kita sama-sama mau menyantap makan siang rohani kita dengan tema yaitu mari kita jaga hati kita untuk Tuhan. Dan kita akan melihat dari Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua yang akan menjadi pengantar dan yang akan menjadi pegangan untuk kita melanjutkan puasa kita sampai nanti jam 6 sore kita bisa sama-sama menyelesaikan puasa kita. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Nah teman-teman, menarik sekali, satu minggu ini kita telah sama-sama diajak untuk melihat 3 pemberontakan bangsa Israel yang kita udah pelajari dari beberapa hari yang lalu. Teman-teman, Bilangan pasal yang ke-12 memperlihatkan kepada kita ada pemberontakan Harun dan Maryam yang menggambarkan Musa yang disakiti oleh keluarganya sendiri. Dan teman-teman, pada akhirnya Tuhan menghukum Miriam sehingga dia sakit kusta, teman-teman. Nah teman-teman, kemudian di dalam Bilangan pasal yang ke-14 memperlihatkan kepada kita mengenai pemberontakan umat Israel kepada Tuhan karena mereka termakan oleh hoax. Dan pada akhirnya suatu bangsa Israel itu mendapatkan hukuman dari Tuhan, tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama melihat pasal 16 yang mau memperlihatkan kepada kita merupakan puncak dari pemberontakan yang ada, karena ini disebut 3 buah pemberontakan yang ada ya. Nah teman-teman, di dalam pemberontakan yang ada di sana dikatakan bagaimana Tuhan dibuat sangat marah sehingga pada akhirnya Korah dan orang-orang yang bersepakat dengan Korah ini dihukum secara serius oleh Tuhan. Nah teman-teman, di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini kita dapat melihat bagaimana jahatnya Korah yang bukan hanya mau memberontak sendiri tetapi juga mengajak orang-orang lainnya untuk melawan Musa. Dan teman-teman, gak tanggung-tanggung bahwa Korah ini mengajak 250 orang. Bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Tetapi yang diajak adalah orang-orang besar, orang-orang kenamaan yang ada di Israel waktu itu. Dan jelas teman-teman, ketika Musa mencatat tentang orang-orang besar ini, sesungguhnya Musa mau mengajak kepada kita untuk melihat satu kebenaran. Apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, hatimu, hatiku, hati kita harus dijaga. Nah teman-teman, bukan berarti ketika kita sudah menjadi pengurus gereja, lantas kita bisa dengan mudahnya meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan dan kita tidak menjaga hati kita. Bukan. Nah teman-teman, bukan berarti ketika kita sudah menjadi aktivis yang melayani Tuhan, kemudian kita jadi orang-orang yang malesan untuk saat teduh, yang malas-malasan untuk berdoa pada Tuhan. Tidak. Teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah kenapa bisa sampai sepenting itu dan bisa sampai seurgent itu yang namanya menjaga hati untuk Tuhan. Nah teman-teman, kita dapat melihat bahwa kepentingan dan keurgensian ini sangat penting dari bagaimana respon Allah ketika kita menganggapnya sepele. Teman-teman, dikatakan bahwa Tuhan murka, Tuhan marah, sehingga Bani Korah dan orang-orangnya waktu itu harus dihukum oleh Tuhan.
Kenapa, teman-teman? Karena Allah tidak ingin kita mempermainkan dirinya dan mempermainkan kebenarannya. Teman-teman, Allah tidak ingin kita mempermainkan dirinya yang ada untuk kita. Dan itulah sebabnya, teman-teman, mari kita sama-sama mau belajar. Ayo kita jaga hati kita untuk Tuhan. Jangan biarkan iblis masuk dalam hati kita dan mengobrak-abrik hati kita. Sesungguhnya hati kita ini adalah tahta di mana tempat Tuhan tinggal. Itulah sebabnya, teman-teman, jangan pernah lagi membiarkan hatimu tidak dijaga. Ayo jaga hatimu dengan doa sungguh-sungguh pada Tuhan, dengan teratur, dengan konsisten, dengan saat teduh, dengan setia dan konsisten, dengan melakukan KTB dengan setia dan dengan konsisten. Ayo teman-teman mengikuti persekutuan dengan setia dan dengan konsisten. Dan dengan cara itulah teman-teman kita bisa sungguh-sungguh jaga hati kita untuk Tuhan. Selamat melanjutkan puasa. Jangan lupa, nanti jam 7 kita akan sama-sama mengikuti Zoom Fellowship Meeting untuk kita merayakan bagaimana Tuhan menolong kita dalam puasa kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo guys, itu tadi firman Tuhan kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama terus konsisten dan setia kepada Tuhan melalui berdoa, KTB, dan juga dengan bersaat teduh. Untuk menutup firman Tuhan tadi, aku ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Aku kembali mengingatkan pada kami bagaimana kami harus terus konsisten dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga harus menjaga hati kami untuk Engkau Tuhan. Hanya demi nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke guys, itu tadi firman Tuhan kita sebagai pengganti makan siang kita untuk hari ini. Nah guys, jangan lupa besok kita bakal ada ibadah channel ini ya. Dan juga Senin kita bakal ada saat teduh lagi di channel ini. Jadi jangan kemana-mana. Oh iya, mari kita sama-sama bagikan materi Sabtu teduh kita buat teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman kita yang mendapatkan berkat. Oh ya guys, kalian sedang ada pergumulan, permasalahan, ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah kehidupan juga bisa langsung DM aja ke Instagram Youth GKI Kanaan. Dan jangan lupa nih, kita bakal ada podcast yang menarik tentunya, terutama untuk generasi kita nih, generasi milenial. Oh ya guys, nanti jam 7 malam kita bakal ada Zoom Fellowship nih. Jadi jangan ketinggalan, terutama bagaimana untuk bangun hati kita untuk terus konsisten dan setia kepada Tuhan. Oke guys, selamat melanjutkan puasa kita. Dulu ibadah, persekutuan, retret, kunjungan luar gereja, perayaan HUT, ngumpul-ngumpul selalu kita lakuin secara langsung. Kita bisa bertemu teman, tertawa bersama, bercanda, apa aja dengan tatap muka. Kita sudah terlalu biasa dengan keadaan seperti itu. Tapi dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. tahun 2020 semua berubah. Ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, menyebar ke seluruh daerah hingga tak terkendali. Berita corona bermunculan setiap harinya dan memaksa kita untuk beraktivitas dari rumah. Mulai dari belajar, bekerja, hingga beribadah. Kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk beribadah secara online. Melakukan persekutuan secara online, Zoom Fellowship, podcast, puasa, kelompok tumbuh bersama, semua kita lakuin secara online. Akhirnya, sudah hampir 1 tahun kita online. Mulai terbiasa dengan gaya baru, ibadah baru, dan suasana baru. Tapi,
Apakah kita terpikir untuk membangun tubuh Kristus dengan media virtual ini? Untuk membangun tubuh Kristus dalam segala kondisi yang kita sedang hadapi? Halo guys, kembali lagi ke podcast Obrolan Santuy Anak Milenial, episode yang ke-30. Nah, kali ini tema kita adalah masalah lagi. Apakah masalah sama dengan pencobaan? Biasa orang itu misalnya kalau kena masalah, ada yang mengeluh, ada yang santai-santai aja. Nah, kira-kira gimana sih kok sikap yang benar dalam kita menghadapi masalah? Ya, kita memohon anugerah Tuhan, kita bisa melihat masalah itu dari kacamata bagaimana Tuhan melihat. Bahwa semua masalah itu ada Allah yang bekerja di dalamnya. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Ya kan? Biasanya kan orang kalau ada masalah pengennya apa? Ninggalin Tuhan kan? Marah kan sama Tuhan kan? Tuhan, kenapa sih lu kasih gue masalah A, B, C, D, F, G, H, I, Z gitu kan ya? Terus lu tinggalin Tuhan. Padahal Tuhan sedang di situ untuk menolong elu. Ironi kan ya?